Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktar ini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita terkait dengan DPR RI menilai perlu adanya peta jalan pembangunan desa yang terencana dengan matang. Karena desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional yang memberikan sumbangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional karena memberikan sumbangan besar menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan hasil analisis kajian menyeluruh terhadap potensi dan permasalahan di desa, DPR menilai perlu adanya peta jalan pembangunan desa yang terencana dengan matang. Anggota Balik DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan desa yang tersebar di pulau-pulau karena desa tersebut hanya memiliki mata pencaharian terbatas di area perairan. Ini tidak bisa semua sentralistik. Desentralisasi itu pun supaya agar dulu zaman Orde Baru, zaman itu kan semua sudah bicara sentralisasi. Sekarang itu coba desentralisasi. Kenapa? Karena kekuatan-kekuatan masyarakat di kampung-kampung, masuk di desa di pulau-pulau itu sangat berbeda. Oleh karena itu, peran dari masyarakat desa mempunyai peran yang penting. Karena mereka lah sebagai tulang punggung untuk pembangunan wilayah mereka, baik itu kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Apalagi dipisahkan oleh pulau-pulau. Di kami saja di Kepri 2000 pulau lebih bang. 96% laut. Itu satu pulau hanya satu desa. Bahkan setengah desa ada. Bahkan satu RW. Sehingga kepala desa itu punya peran yang sangat penting. Sturman menambahkan, kepala desa mempunyai hak dan kewajiban mengembangkan sumber daya manusia yang mumpuni dan menggali berbagai potensi di desa, menjadikan masyarakat desa tidak kalah dari masyarakat kota. Bani dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, selanjutnya di mana DPR RI mendesak pemerintah segera siapkan solusi atas keluhan sulitnya membayar uang kuliah tunggal atau UKT, alih-alih dengan pinjaman online, melainkan dengan produk kredit pendidikan ataupun disebut dengan student loan. DPR mendesak pemerintah menyiapkan solusi atas keluhan sulitnya membayar uang kuliah tunggal atau UKT, bukan dengan pinjaman online atau pinjol, melainkan dengan produk kredit pendidikan atau disebut student loan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo mengatakan, pemerintah perlu mengembangkan program kredit pelajar atau student loan dengan tujuan membantu mahasiswa membayar uang kuliahnya dengan bunga 0% dan dibayar pada saat kelulusan atau setelah memperoleh pekerjaan. Kita sebetulnya mendorong untuk pemerintah mengembangkan student loan ini memang satu skema yang bagian dari pengembangan sumber daya manusia kita, dan ini adalah merupakan bentuk yang kita perlukan. Memang saat ini kan bagaimana kita menyediakan akses pendidikan yang murah, selain juga akses kesehatan, dan akses pendidikan yang murah ini tentu ini kaitannya juga untuk memang perlu ditinjau, karena sekarang perguruan-perguruan tinggi ini kan merupakan badan hukum tersendiri ya. Tapi jangan sampai misalkan dengan badan hukum tersendiri ini pendidikan kita menjadi komersial. Ya, ini yang paling penting. Lebih lanjut, Edi berharap student loan dapat dipergunakan dengan baik dalam memenuhi biaya pendidikan sesuai aturan yang ditetapkan. Terkait bunga peminjaman, Edi menegaskan harus lebih rendah, bahkan 0%, agar tidak membebankan mahasiswa dengan jangka waktu pembayaran lebih panjang. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong DPR RI segera bertransformasi menuju parlemen modern. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan terhadap DPR RI menuju parlemen modern lewat program integrasi data dan penggunaan aplikasi Simfoni. Karena kemajuan teknologi mendesak adanya transformasi pola kerja konvensional ke pola kerja digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong DPR RI segera bertransformasi menuju parlemen modern. Merespon hal tersebut, Badan Keahlian DPR RI memberi dukungan melalui program integrasi data dan penggunaan aplikasi Simfoni. Ketua Tim Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI, Ari Mulyanta Ginting menjelaskan, kemajuan teknologi mendesak adanya transformasi pola kerja konvensional ke pola kerja digital. Transformasi tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan data yang dimiliki badan keahlian, alat kelengkapan dewan, dan perguruan tinggi. Nantinya data tersebut dapat diakses, diunduh, dan dikelola melalui aplikasi Simfoni. Nah, yang paling simpel sekali yang kita gunakan dengan basic yang ada, kita pakai yang sudah ada, yaitu Simfoni. Digunakan integrasi data antara BKD, AKD, dan perguruan tinggi. Harapan kita adalah sesuai dengan amanat Pak Kepala Badan, BKD itu kerjanya lagi nggak kerja seperti biasa. Kerja-kerja kita harus melalui satu terobosan inovasi sehingga nanti harapannya proses integrasi dan informasi data itu bisa terjadi antara BKD, perguruan tinggi, dan akhirnya adalah bahwa DPR ini menuju parlemen modern. Inovasi pengintegrasian data dan penggunaan aplikasi Simfoni telah memenuhi beberapa kriteria parlemen modern, yaitu keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi. Terwujudnya parlemen modern tidak hanya berbentuk transparansi kinerja DPR RI ke masyarakat, namun juga memudahkan DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui teknologi. Kendan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demi menurunkan emisi rendahnya karbon dan juga mewujudkan transisi energi bersih, Komisi 7 DPR RI mendorong PLTU Adipala melakukan proses co-firing, yaitu melakukan substitusi bahan bakar batu bara dengan bahan biomasa dalam proses produksi listrik. Demi menurunkan emisi rendah karbon dan mewujudkan transisi energi bersih, Komisi 7 DPR RI mendorong PLTU Adipala melakukan proses co-firing hingga 100% untuk memproduksi listrik. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mendukung langkah co-firing PLN Adipala, yakni melakukan substitusi bahan bakar batu bara dengan bahan biomasa dalam proses produksi listrik. Hal ini sejalan dengan program pemerintah, yaitu mengurangi emisi karbon pada proses produksi listrik dan mendukung percepatan energi baru terbarukan. Terus kita upayakan di Adipala itu untuk mencapai 100% co-firing, yakni dengan kapasitas 5% dari energi primer yang dibutuhkan di satu PLTU. Dan sekarang saya lihat upaya-upayanya sudah sungguh luar biasa, terus ditingkatkan agar PLTU ini benar-benar memenuhi standar-standar baku yang memang kita syaratkan, yakni terus-menerus menurunkan emisi yang diluncurkan. Karena kita berkomitmen menurunkan emisi di tengah-tengah terus kebutuhan energi kita khususnya listrik terus meningkat. Jadi telah memanfaatkan limbah juga, faba yang dari sisa-sisa pembakaran batu bara telah dimanfaatkan menjadi produk-produk batu bata, jadi untuk berbagai keperluan infrastruktur. Lebih lanjut, Sugeng menambahkan,
Selain menekan emisi, pemanfaatan biomasa sebagai bahan baku dalam produksi listrik juga dapat menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat dengan terlibat aktif dalam menyediakan bahan baku biomasa hingga pengelolaan limbah yang dapat didaur ulang. Dari Provinsi Jawa Tengah, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Agenda Election Visit Program 2024 menjadi langkah konkret Indonesia untuk mendukung agenda global khususnya dalam memperkuat demokrasi, juga sebagai menjaga konsistensi Indonesia dalam mendukung pembangunan antar bangsa. Agenda Election Visit Program 2024 menjadi langkah konkret Indonesia untuk mendukung agenda global khususnya dalam memperkuat demokrasi, juga sebagai upaya menjaga konsistensi Indonesia dalam mendukung pembangunan antar bangsa. Dalam forum pertemuan dengan negara peserta Election Visit Program atau EVP 2024, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menegaskan, kontribusi pembangunan berkelanjutan di agenda global dapat diwujudkan dalam berbagai aspek, salah satunya melalui demokrasi. Untuk itu, perlu pendekatan kerjasama antar negara, salah satunya jalur diplomasi yang dikemas dengan agenda seperti EVP 2024. Merupakan event yang sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong agenda global, salah satunya Sustainable Development Goals. Kita terus ingin membangun indeks demokrasi yang baik. Jika kita lihat di ASEAN, demokrasi kita juga termasuk sangat baik. Tentu menjadi contoh bagaimana demokrasi itu harus terus dibangun, dan ini tentu pada ujungnya akan memberikan kesempatan dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini menambahkan, jalur diplomasi akan memperkuat proses daya tawar dan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Segala hal yang kemudian memperkuat posisi tawar itu akan memberikan posisi dan manfaat yang baik bagi Indonesia. Bagaimana kita bisa menjadi contoh di dalam mempraktikkan demokrasi elektoral ataupun pemilu yang inklusif, termasuk juga terbuka kepada komunitas atau dunia internasional. Dari Denpasar, Bali, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rasio pendidikan Indonesia masih menempati posisi yang lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Dan pemirsa, ternyata masih sekitar 10% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Lantas, bagaimana tanggapan DPR RI terkait dengan hal ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kemajuan sebuah bangsa yang tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pendidikan masyarakat hanya akan menjadi sebuah retorika belaka. Saatnya pemerintah berbenah agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas, bukan sekedar skema anggaran. Dan sekitar 20 triliun setiap tahunnya digelontorkan untuk beasiswa LPDP harus memiliki dampak dan kontribusi bagi negeri ini. Bagaimana pemirsa, DPR RI menanggapi skema pendidikan yang dirancang oleh pemerintah? Tim redaksi TVR Parlemen telah menghimpun dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Rasio pendidikan tinggi di Indonesia terhitung masih rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Menurut Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, hanya 10% penduduk Indonesia yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, alias sekitar 28 juta orang yang mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. Namun hitungan itu belum spesifik mengukur jumlah penduduk yang berkuliah hingga ke jenjang S2 dan S3. Padahal pendidikan tinggi S2 dan S3 merupakan poin penting sebagai barometer kemajuan bangsa. Setidaknya itulah yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada 15 Januari lalu. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat semestinya pemerintah tidak melulu menangani persoalan pendidikan dengan skema anggaran saja, tetapi harus dibuat rencana kerja atau roadmap yang berjangka. Tujuannya agar pendidikan dalam negeri memiliki arah pembangunan yang jelas. Ini mestinya juga sejak lama. Komisi 10 sungguhnya ketika menteri ini diangkat, dilantik, lantas kita minta desain besar atau grand design dari pendidikan itu ke depan mau apa? Mau ke vokasi kah? Atau ke akademik? Atau ke profesi? Peringatan dari Pak Presiden ini harus ditanggapi secara serius dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama pendidikan tinggi. Situasi ini menandakan Indonesia belum lepas dari permasalahan pendidikan. Pada tahun 2024, Kemendikbudristek memiliki pagu anggaran mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus meminta pemerintah untuk memaksimalkan anggaran itu untuk membuat program kerja berkelanjutan termasuk mengakomodir kebutuhan riset. Kalau kita bicara pendidikan, mulai dari PAUD sampai S3, itu pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Pemerintah harus punya rencana strategis yang jelas, termasuk kepastian terhadap anggaran. Sekarang kan Kementerian Pendidikan Nasional itu sudah dibekali dengan 90 triliun lebih. Ya. Seharusnya itu benar-benar bisa memastikan bahwa anggaran di pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya ada pembiayaan riset, itu benar-benar bisa diafirmasi. Banyaknya lulusan sarjana dengan gelar S2 dan S3 akan percuma jika hanya sekedar jumlah yang tidak terkelola. Oleh karenanya, dorongan pembuatan peta jalan berulang kali disampaikan kepada pemerintah, utamanya tata kelola bagi mereka yang mengecap pendidikan melalui jalur beasiswa. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin memandang pemerintah harus mampu mengelola jaringan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, mengingat pemerintah telah menghabiskan dana 20 triliun setiap tahunnya untuk membiayai beasiswa. Harapkan di sini adalah dengan semakin banyaknya alumni LPDP akan lebih rapih juga pengelolaan alumninya, dan tentunya kita bisa memastikan bahwa orang-orang ini bisa berkontribusi lagi kepada pembangunan Indonesia. Apalagi kalau kita mau menuju Indonesia Maju 2045, bidang riset dan teknologi ini menjadi salah satu fokus kita, pengembangan sumber daya manusia. Jadi harapannya tentu Kementerian Keuangan dan LPDP bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita di Komisi 11 ini. Program beasiswa sejatinya memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi calon mahasiswa berprestasi atau dengan kemampuan ekonomi terbatas. Namun di saat yang sama, pemerintah juga perlu mengarahkan lulusan beasiswa agar dapat berkontribusi pada kemajuan negara. Semua itu bisa terwujud jika pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dengan mengembangkan pendidikan di Indonesia.
Luanda merupakan ibu kota negara Angola yang menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi negara. Ya, dan pemirsa, Luanda ini berada tentunya di benua Afrika ya, Anggun, dan Luanda memiliki banyak potensi wisata, mulai dari pantai, taman nasional, dan situs bersejarah, dan salah satunya yaitu Fortaleza de Miguel yang saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Bagaimana dan seperti apa Museum Nasional de Historia Militar ini? Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, Museum Nasional de Historia Militar menyimpan sejarah panjang politik dan militer negara Angola. Museum ini menyampaikan berbagai koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak sejarah yang seolah-olah menari di setiap lorong museum. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Museum Nasional de Historia Militar Angola pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Miguel. Fortaleza de Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang dan saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978 hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut.
Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah, terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museum Nasional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti, juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengakses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.